warga untuk menganut ajaran agama Islam secara berkelanjutan, terutama menjelang bulan Ramadan yang beberapa saat lagi, beberapa hari lagi. Judul konten ini adalah cara menganut ajaran agama Islam yang benar, lurus, lagi jernih. Ya, akidah yang kokoh, iman yang tebal. Silahkan di subscribe, ya, silahkan di like, dan nanti setelah kita sama-sama sepaham, setelah kita sama-sama setuju, silahkan di share. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita to the point. Di dalam ajaran agama Islam, landasan yang pertama ada rukun iman. Nama lain rukun iman adalah rukun percaya. Nama lain rukun percaya adalah tata cara percaya. Dan hal yang percaya ini tidak dilakukan dengan kaki dan tangan. Ya, semuanya dilakukan secara pengetahuan pemahaman dalam bentuk syariat, thorikohnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya. Barulah memenuhi standar tata cara percaya. Lalu ada langkah berikutnya, tata cara Islam atau rukun Islam atau rukun akidah atau rukun yakin. Nah, tata cara yakin, tata cara talqin, tata percaya, tata cara Islam ada 5. Ya, setelah memenuhi semua tata cara satu persatu, barulah melakukan dengan kaki dan tangan, melakukan dengan mulut. Barulah yang dilihat mata lurus dan jernih, barulah yang didengar telinga lurus dan jernih, barulah apa-apa yang diucapkan oleh bibir lurus dan jernih, barulah apa-apa yang kita yakini selaras antara lahir dan batin. Yang pasti, tata cara percaya atau rukun iman, tata cara Islam atau rukun Islam, itu tata cara pertamanya sama-sama diawali oleh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dulu, ya. Kalau seseorang sudah lurus dan jernih 25 syahadatnya, berarti sudah berpondasi kokoh, bertiang kuat tata cara imannya, tata cara akidahnya, tata cara rukun imannya, tata cara rukun Islamnya, barulah berlandasan. Istilah di Minang, mencancang di landasan, atau mencincang di landasan, atau meletakkan segala sesuatu pada landasannya. Ada dasar hukumnya, ada dalilnya, ada penyaksiannya, ada melewati belajar, melewati menuntut, melewati bimbingan hantaran. Jika tata cara percaya, tata cara yakin tidak lurus dan jernih, dipastikan tata cara iman, tata cara Islam 2-5, tata cara iman 2-6, itu tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah lurus dan jernih, tidak akan pernah diletakkan pada landasan yang benar. Ya, 082179045777, 082179045777.
7 itu nomor HP biasa plus WA. Hal akidah tidak terwakili oleh video, tidak terwakili oleh berkomunikasi sesekali ya, tetapi tetap lebih baik video callan via WA secara intensif daripada hanya mendengarkan ceramah dan khutbah, daripada menyimak sebuah artikel tulisan, daripada menyimak sebuah konten video. Ini yang paling penting. Selain membahas sejarah, maknawi, hukum, manajemen, tata kelola adat dan budaya. Selain membahas program kaderisasi alih generasi Pengulu Datuk Pendito Malin Menteri Walang di Minang. Yang paling penting adalah 25 syahadat harus lurus dan jernih sebelum melanjutkan rukun iman yang kedua sampai 6, sebelum melanjutkan rukun Islam yang kedua sampai 5. Jadi sangat disayangkan tata cara yang pertama sangat keruh dan kusut, tetapi melanjutkan dan akan berpikir sudah memenuhi standar percaya, seakan-akan telah memenuhi standar yakin. Ujung-ujungnya apa? Kalau yang berprinsip seakan-akan, akhirnya tidak ada esensi, tidak ada implementasi, tidak ada progres, tidak ada mewujud dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Ya, kecuali hanya sok cihui, sok paten. Kecuali hanya mengutamakan popularitas dan mengambil keuntungan materi, keduniawian dan kebendaan. Itulah yang terjadi selama ini. Dan sangat lucu berharap memasuk surga, sangat lucu berharap mengaku anut suatu ajaran, tetapi suatu ajaran tersebut tidak diketahui, tidak dipahami, tidak ada ilmunya yang benar. Sangat disayangkan. Jadi cukup 8 menit saja atau 10 menit ya. 10 menit saja mungkin ya. Jangan di skip. Silahkan dibagikan. Selamat datang saudara-saudari yang menyusul. Apapun di dunia ini termasuk Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu tidak instan, tidak langsung menciptakan langsung 25 nabi, tidak langsung menciptakan bumi ini dalam satu kali kun fayakun. Ada hikmahnya kenapa melewati proses 6 hari. Ya. Tidak ada yang instan, tidak ada seseorang yang dari kelas 1 SD sampai tahu-tahu langsung loncat kelas 6 SD. Tidak ada segala sesuatu yang instan. Dengan sholat saja, dengan zakat saja, dengan haji saja, dengan menyepelekan 25 syahadat, tahu-tahu menganggap sudah melakukan hal yang benar, menganggap sudah beribadah yang benar. Nah, jadi terutama di dalam menyentuh ayat suci Al-Quran, silakan dibaca surat Al-Waqiah, surat 56 ayat 79. Tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Nah, orang-orang yang mengotori diri tidak perlu belajar. Ya, dibaca di surat 91 ayat 8. Sangat merugilah orang yang mengotori dirinya. Tetapi silahkan dilanjutkan ayat selanjutnya. Sangat beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Nah, dan tidak lagi-lagi tidak instan. Menyucikan diri ini ada tata caranya. Harus bertanya kepada yang tahu, harus belajar kepada yang pandai. Begitupun mengenai tata cara iman, tata cara percaya, tata cara Islam, tata cara akidah, tata cara yakin. Tidak ada yang instan, tidak ada yang orang tiba-tiba tahu. Harus melewati beberapa uji kelayakan. Begitu juga lah kaderisasi Pengulu Datuk di Minang. Makanya pada dulu Pengulu Datuk di Minang, pangkatnya para mubalik, cuman mengajar amplop, cuman mengutamakan popularitas. Dan pejabat tetap pemerintahan hanya korupsi, mereka bersumpah demi Allah, tetapi sampul saja bersumpah demi Allah, isinya sama dengan bersumpah dengan iblis, bersumpah dengan jin, karena hanya melanjutkan tabiat binatang, hanya mengutamakan nafsu, mengutamakan kebutuhan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih.